Hai semuanya, it's Keke and welcome back to my channel. Kalau misalnya aku nyebutin kata-kata e-commerce, belanja online, kira-kira apa nama platform yang paling pertama muncul di benak kalian? Coba tebak, tuh. Wah, enggak. Aku tebak ya. Shopee bukan jawabannya. Jadi aku ngomong kayak gini bukan tanpa dasar ya. Jadi menurut sebuah penelitian konsumen yang dilakukan sama Snapchat pas selama pandemi kemarin, ditemukan ternyata 66% responden yang mewakili konsumen dari seluruh Indonesia itu memang lebih memilih Shopee sebagai situs belanja online paling diingat dibandingkan yang lain-lain. Dilanjutkan sama Tokopedia, Bukalapak, Lazada, dan teman-temannya lah ya. Nah, kira-kira kok bisa sih platform-platform ini tuh punya tingkat top of mind awareness yang sangat tinggi ya, selalu terngiang-ngiang di benak kita. Itu kenapa? Ada konspirasi marketing apa di baliknya? Jeng. Ini sekali-sekalinya aku bahas bikin video soal konspirasi, tapi konspirasi marketing ya udah nggak apa-apa. Khususnya Shopee dan Tokopedia ini emang punya strategi marketing yang menurut aku menarik banget, apalagi setelah riset, mind blowing sekali dan ternyata cukup complicated ya. Tapi aku akan coba jelaskan secara ringan antara dua platform ini mana yang paling bagus. So, welcome to Shopee and Tokopedia Marketing Battle. So, aku mau disclaimer sedikit. Seperti biasa di video marketing review Keke tidak akan ada tap in promotions yang masuk. Jadi di sini aku bukan di endorse sama salah satu atau salah dua platform ini. Aku juga bukan karyawannya. Kalau di hire juga nggak apa-apa. Dan aku pun hanya seorang pelanggan dari kedua platform ini, sekaligus pernah bikin merchant juga sebenarnya di sana. Dan aku penasaran aja gitu, kenapa Shopee pakainya Blackpink dan kenapa Tokopedia pakainya BTS. So, kalau kalian tertarik seperti biasa, stay tuned. For your information guys, jadi Tokopedia sendiri ini berasal dari Indonesia, didirikan pada tahun 2019, sedangkan Shopee agak lebih muda, dia didirikan di tahun 2015 dan berasal dari Singapura. Tapi walaupun masih muda, atau justru karena masih muda ya, Shopee ini benar-benar agresif dalam strategi marketingnya. Jadi terbukti sekarang itu Shopee menjadi e-commerce paling banyak dikunjungin di Indonesia. Pas kuartal keempat kemarin di 2019, Shopee ini kunjungannya sampai 72 juta, sedangkan Tokped ini yang secara kumulatif satu tahun 2019 sebenarnya masih di atas Shopee, tapi kebalap nih. Di kuartal keempat 2019 kemarin dia visitnya cuma sekitar 67 jutaan dan kayaknya bertahan sampai sekarang ya posisinya. Jadi Shopee dulu, Tokped, baru yang lain-lain. Ngomong-ngomong, dari berpuluh-puluh juta pengunjung bulanan dari marketplace ini, sebenarnya itu mereka ini siapa sih? Profilnya seperti apa? Oke, kita akan bahas karena ini benar-benar akan erat banget ke pembahasan marketing yang akan aku jelasin selanjutnya. Oke, kita akan ngobrol data sedikit guys. Jangan pusing ya, jangan pusing. Jadi sebenarnya pasar e-commerce di Indonesia itu sepotensial apa sih sampai orang-orang tuh gila-gilaan bikin marketing campaign yang gila-gilaan. Oke, coba kita bahas ya. Jadi menurut data yang aku temuin dari Google dan Temasek, ternyata pasar e-commerce di Indonesia sendiri di 2025 itu diprediksi bisa sebesar 82 miliar US dollars. Itu gede banget guys. Kue segede itu tuh mau dibagi ke siapa aja? Nah, kalian silakan prediksi sendiri ya. Jadi ini masih menurut riset yang diadain sama Snapchat terhadap konsumen-konsumen di Indonesia. Ternyata 77% konsumen wanita itu lebih memilih Shopee untuk berbelanja online daripada Tokopedia. Jadi sebaliknya, Tokopedia itu lebih disukain sama cowok-cowok gitu. Kalau dilihat segmentasinya dari segi usia nih, nah ternyata lebih banyak orang-orang yang berusia sekitar 19-24 tahun, lalu yang 25-30 tahun tuh lebih memilih Shopee untuk berbelanja online daripada Tokopedia. Tokopedia ini sendiri dipilih oleh orang-orang yang ternyata usia lebih dari 30-an tahun gitu. Jadi simpelnya Shopee ini lebih dipilih sama orang-orang Gen Y sama Gen Z juga ternyata, dan kalau Tokopedia lebih disukai sama Gen Y yang atas-atas itu sama baby boomers gitu, Gen X. Bener ya, Gen X ya? Ya benar. So mungkin dari sini kalian udah ada sedikit bayangan kenapa Shopee seperti ini, kenapa Tokped seperti itu, karena memang target market mereka tuh sebenarnya beda gitu. Udah jadi beda, terbelah menjadi dua sekarang. Nah, seperti yang udah teman-teman tahu, jadi Tokopedia sejak tahun 2019 kemarin mengumumkan menggandeng BTS sebagai brand ambassador mereka. Sebenarnya ini bukan hal baru ya. Shopee juga pernah ngelakuin hal yang serupa di tahun 2018, kalau nggak salah dia pernah ngajakin Blackpink, Cristiano Ronaldo, Didi Kempot. Jadi perambasadoran ini bukan hal baru dan menurut aku ini war battle yang sangat-sangat menarik deh. Karena aku menemukan sebuah fun fact yang gila juga. Jadi inisiatif Tokopedia untuk ngajakin BTS sebagai brand ambassador mereka itu ternyata tidak menghasilkan traction pengunjung yang cukup spektakuler. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya, kok bisa kak? Padahal BTS kan fanbase-nya di Indonesia tuh yang terbanyak ya. Jadi
Ada apa gitu? Penjelasannya cukup simpel guys. Jadi di Shopee sendiri, produk kategori yang paling populer itu adalah produk-produk fashion dan beauty. Mungkin aku tadi udah jelasin ya, karena memang marketnya Shopee ini kebanyakan cewek-cewek milenial, jadi wajar produk kategori tersebut lah yang paling populer di Shopee. Sedangkan sebaliknya nih, kalau misalnya di Tokopedia dengan target market yang aku tadi udah jelaskan, produk kategori yang populer di sana itu justru malahan adalah mobile dan electronics gitu. Jadi mereka ini benar-benar beda banget. Di sini Tokopedia itu menggait si BTS adalah dengan maksud awalnya untuk mencoba merebut marketnya Shopee, which is cewek-cewek millennials yang menjadi fansnya BTS. Shopee ini menggandeng Didi Kempot untuk bikin campaign yang dimirip-miripin sama campaign antara Tokped dan BTS. Nah, malahan gara-gara parodi ini nih, jadinya Shopee ini viral banget gitu. Di-share di grup WhatsApp, Facebook, di Instagram, bener-bener cukup rame ya waktu itu. Yang tadinya Tokopedia ini yang berusaha untuk menggait marketnya Shopee, ternyata malahan Shopee nih yang menggait marketnya Tokopedia gitu. Seperti yang kalian tahu, Didi Kempot ini kan disukain nggak hanya sama millennials ya. Nah, emang banyak ya millennials patah hati yang sangat suka dengan Godfather of Broken Heart ini. Tapi emang kan Didi Kempot udah terkenal ya untuk orang-orang yang umurnya di atas 30 gitu. Jadi di sini malahan Shopee yang menggait marketnya Tokopedia tadi gitu sih. Jadi menurut aku Ambassador Battle ini benar-benar keren sih, keren. Ini masih ada lagi guys, masih ada lagi ya battle-nya. Oke, next. Jadi di sini berdasarkan riset-riset yang aku temukan ketika mencoba mencari tahu bikin untuk video ini adalah ternyata nih emang Shopee itu kenapa banyak dikunjungin sama millennials karena emang fitur-fiturnya itu menarik banget gitu. Selain kategori produknya yang emang cocok sama kebutuhannya millennials. Jadi guys, ngomong-ngomong soal fitur, mungkin kalian akrab sama yang namanya kayak Shopee Tanam, terus apa goyang Shopee. Kalau di Tokopedia ada yang Tokopedia yang mecah-mecah telur itu, biasanya aku juga main. Fitur-fitur kayak gini tuh ternyata penting banget ya guys, untuk membuat si pengunjung-pengunjung atau pemakai dari aplikasi e-commerce itu untuk menghabiskan waktu lebih lama lagi di aplikasi kita. It's not just about the shopping, ini juga kayak the whole experience itu penting. Jadi guys, emang menurut riset fitur-fitur dari Shopee ini menempati urutan teratas nih. Nah, untuk fitur-fitur dari aplikasi belanja online yang paling diketahui sama orang. Ini berikut fitur-fiturnya ya. Mungkin kalian ada yang tahu Shopee Tanam, belum pernah main. Tapi kayak aku pernah lihat orang berantem gara-gara Shopee Tanam guys, kocak banget. Goyang Shopee pernah main, Shopee Tangkap nggak pernah, Shopee serba 10.000 nggak pernah, Shopee Lempar, Shopee Capek, Shopee oh ini Shopee Joget pernah nih aku nih. Baru sampai akhirnya disusul oleh Tap Mantap Lucky Egg Tokopedia. Jadi wah, emang kreativitas untuk membangun fitur-fitur ini ternyata emang seberpengaruh itu guys terhadap traction atau kayak tingkat kunjungan, bahkan ke tingkat belanja orang gitu. Karena semakin banyak dia beraktivitas di aplikasi itu, semakin tinggi juga kemungkinan orang ini bakal nge-refer aplikasinya ke orang lain, atau juga dia akan kemungkinan untuk belanja juga lebih tinggi. Selain fitur-fitur di aplikasinya sendiri, kalian mungkin juga udah tahu si dua aplikasi giant ini benar-benar suka banget battle gratis ongkir, promo diskon dan lain-lain. Sebenarnya aku kira sama aja ya, tapi setelah aku baca-baca ternyata Shopee ini jauh lebih agresif daripada Tokopedia. Contohnya aja kayak Harbolnas di tahun 2019 kemarin, Shopee tetap ikutan, bahkan menginisiasi kayak diskon-diskon tanggal kembar itu ya guys, 99, 10, 10, 11, 12, Harbolnas. Tapi Tokped pernah absen di Harbolnas kemarin gitu. Jadi ini cukup understandable karena emang denger-denger nih si Tokopedia ini memang sengaja untuk pengen fokus memaintain keuntungan dia, jadi nggak terlalu banyak diskon dan lain-lain biar dia itu bisa cepet-cepet IPO gitu, masuk ke bursa saham. Jadi patut dimaklumin, dan mungkin karena itu tadi Shopee lebih mudah, budgetnya lebih banyak, jadi ya dia jadinya masih jor-joran gitu untuk mengakuisisi market. Oke, battle selanjutnya sebenarnya ada banyak mungkin yang bisa dibahas. Mungkin kalian bisa bantu aku komen di bawah. Di sini aku mau nyontoin kayak their offline presence aja. Jadi aku bandingin yang aku suka lihat antara BTS dan Tokped yang selalu hadir di MRT kita. Lalu juga ada Shopee yang selalu hadir toko-toko dengan 10 card kecilnya yang mengatakan oh oke, cashback. Jadi di sini offline presence-nya Tokopedia barengan sama BTS di MRT gitu yang di print-print itu mungkin bisa menambah brand recognition orang yang mungkin dari yang nggak tahu Tokped jadi tahu Tokped, atau mungkin yang tahu Tokped jadi lebih tahu Tokped lagi, diingatkan lagi sama Tokopedia. Tapi di sini yang juga penting adalah memperhatikan apakah orang setelah recognize brandnya itu akan tetap recall brandnya ketika dia mau belanja. Sebaliknya, kalau Shopee kan dia bikin 10 card gitu ya di kayak kafe-kafe atau di tempat makan gitu yang mengatakan cashback. Nah, dengan offline presence seperti ini, dia nggak hanya di-recognize, dikenal sama orang brandnya, tapi juga
dia itu membuat call to action yang sangat mudah sehingga otak kita itu nge-recall brand dia terus gitu. Kalau misalnya mau belanja, ya udah kalau misalnya mau belanja pakai Shopee Pay aja deh karena ada cashback. Kebayang nggak sih? Jadi kalau misalnya dalam teori brand awareness sendiri guys, brand awareness itu dibagi jadi dua, brand recognition, apakah orang kenal sama brand kita, sama brand recall. Jadi ketika dia mau belanja, apakah dia itu recalling our brand apa enggak? Nah itu kan tadi offline presence ya, kalian boleh tambah deh atau mungkin kalian bisa mendebat ya, terserah. Nah kalau online presence nih, mungkin dari sosial media aja gampangnya. Kalau aku cek, sebenarnya di YouTube mereka punya pengikut yang sama, sekitar 800k lebih. Tapi kalau misalnya di Instagram sendiri, ini gapnya agak jauh, dimana Shopee ini followers Instagramnya 5,1 juta, sedangkan Tokopedia ini hanya di 1,9 juta. Dari sini kita bisa ngelihat, pertama tadi skala bisnis dia apakah nasional atau internasional. Sama yang kedua, mungkin kita bisa mengukur nih, kayak kepercayaan orang terhadap brand kita. Soalnya biasanya ini tuh bisa ditranslate ke jumlah followers gitu. Kalau misalnya followers kita makin banyak, ya kita makin dipercaya gitu nggak sih sama customer kita. Dan juga membuktikan apakah produk kita dan konten kita ini menarik apa enggak. Makanya orang mau sampai follow kita biar selalu keep up deket sama kita. Dari marketing battle antara Shopee dan Tokopedia, mungkin kita bisa mengambil beberapa lesson learned. Yang pertama, mungkin penting banget ya buat kita kenal banget dan paham banget customer journey dari produk kita ini seperti apa. Customer journey itu mungkin simpelnya bisa ditranslate menjadi 5A ya. Ini aku mungkin taruh di sini. Yang pertama, orang tuh aware apa enggak ya, tahu apa enggak ke brand kita. Kedua, apakah orang ini tertarik nih? Apakah brand kita appealing apa enggak bagi mereka? Yang ketiga, setelah mereka merasa brand kita menarik, apakah mereka mencoba kayak mencari tahu soal brand kita mungkin di sosmed atau ke teman-temannya. Terus yang keempat, abis itu apakah setelah dia kayak cari info, dia akan jadi beli, ngambil action untuk beli produk kita, atau justru malah ya udah deh nggak jadi gitu. Dan yang mungkin yang terakhir, setelah dia jadi beli, apakah mereka satisfy sama produk dan service kita, dan apakah dia mau untuk advocate, merekomendasikan brand kita tuh ke orang lain. Jadi PR-nya adalah gimana caranya kita mendapatkan persen konversi yang besar ya dari satu pet ke pet yang lain. A yang pertama sampai A yang kelima, gimana caranya itu persenannya itu nggak terlalu jauh. Kita pasti mengecil ya, pasti orang dari yang aware sampai akhirnya jadi merekomendasikan ke orang lain pasti makin kecil, makin sempit grafiknya kira-kira seperti ini. Cuman ya PR-nya gimana caranya kita bisa meningkatkan konversinya itu. Gak ada salahnya kita kayak kalau misalnya pengen ngembangin fitur atau ngembangin produk, ngembangin campaign marketing, approach-nya itu lebih ke bottom up gitu. Jadi dari market baru kita bikin sesuatu gitu, bukan top down. Kita pengennya apa, habis itu kita keluarin, habis itu kita berusaha untuk menarik si customer kita. Oke, ini mungkin belibet karena dari tadi disuruh ngapalin angka ya, jadi mungkin otak saya sudah agak panas. Aku udah pusing guys. Oke. Terima kasih udah nonton video ini sampai habis. Semoga tidak pusing ya. Komen di bawah kalau misalnya kalian ada notice ada battle nih kak yang menarik antara Shopee dan Tokped atau sama marketplace yang lain. Silahkan ceritakan di kolom komen di bawah. Kita diskusi bareng di situ. Kalau misalnya kalian ngerasa video ini menarik juga, jangan lupa share juga nih ke teman-teman kalian ya. Next, kalian pengen aku bahas brand apa? So, kalian komen juga di bawah. Oke? Gitu aja mungkin, dan terima kasih, sampai bertemu di video selanjutnya. Bye!